Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Selasa 10 Maret 2026. Tema pada pagi hari ini adalah godaan setan yang sangat menyesatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, intinya kerjanya setan itu adalah mengajak manusia terjerumus ke dalam keburukan dan kenistaan. Apa tujuannya? Agar manusia itu kehilangan kemuliaan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersama-sama masuk ke dalam celaka merasakan azab neraka. Kemudian Bapak Ibu, perlu kita ketahui sebenarnya setan itu terdiri dari golongan jin dan golongan manusia. Mari kita lihat di dalam surat An-Nas ayat 5 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada atau sadar manusia. Bisikan itu akan masuk ke dalam sadar atau dada manusia, atau paru-paru secara batin. Itu disebabkan karena kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu karena kita terlalu disibukkan dengan urusan dunia, atau kita juga karena dipengaruhi oleh hawa nafsu, sehingga muncul rasa iri, dengki, dendam dan sebagainya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi selama ini kan kita mengira bahwa yang namanya setan itu dari golongan jin saja, tetapi juga dari golongan manusia. Dan ini diperkuat juga dalam surat 6, surat Al-An'am ayat 112. Syayatinal insani wal jinni yuhi, yakni setan-setan dari jenis manusia dan jin yang memberikan bisikan atau yang menghembuskan godaan. Jadi kalau jin itu langsung ada bisikan di dalam dadanya supaya kita itu bermaksiat kepada Allah. Tetapi kalau dari golongan manusia itu kita mengadakan interaksi langsung. Jadi ketika ada manusia mengajak kepada jalan selain Allah atau bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah godaan setan juga. Bapak Ibu yang saya hormati, setan itu mengalir dalam tubuh kita pada saluran darah. Jadi Rasulullah itu dalam riwayat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jadi beliau bersabda, setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam pada saluran darah. Jadi Bapak Ibu, pentingnya kita ini selalu berzikir kepada Allah itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya ketika darah mengalir, oksigen mengalir ke otak, kemudian ke dada manusia, ke sodernya, ke kolbu kanannya, itu tetap ada pendampingan daripada kolbu kiri kita. Sehingga dengan demikian kemampuan pengaruh negatif daripada soder, daripada fikir, daripada kolbu kanan itu dapat dikendalikan oleh kolbu kiri, sehingga orang itu masih dalam keadaan jiwanya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui Bapak Ibu
Kalau itu tidak dilakukan pendampingan, maka secara otomatis ada kemampuan dari setan, dari golongan jin yang masuk ke dalam, menyusup ke dalam manusia melalui aliran darah. Itu disebabkan karena apa? Karena manusianya atau kita itu lalai daripada mengingat Allah. Kebersamaan setan dan manusia ternyata dimulai sejak dari dunia sampai ke negeri akhirat. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga sebuah ayat yang perlu kita cermati Bapak Ibu. Betapa sangat luar biasanya ya, yang Allah berikan kepada setan untuk menggoda manusia, dan terutama manusia yang lalai daripada mengingat Allah. Jadi di situ, kalau kita itu lalai daripada mengingat Allah atau berpaling dari Al-Quran, maka Allah tempatkan setan sebagai temannya. Di dalam surat As-Zukhruf ayat 36 Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman", barang siapa yang berpaling atau memalingkan diri dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu berpaling dari Al-Quran. Al-Quran sudah tidak lagi dijadikan pedoman dalam kehidupannya. Al-Quran sudah tidak lagi dijadikan solusi dalam setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nuqayyid, kami adakan atau kami jadikan lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Baginya setan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi orang-orang yang didampingi oleh setan itu adalah orang-orang yang selalu lalai daripada mengingat Allah ya. Kemudian pendampingan setan bagi manusia dimulai dari dunia sampai negeri akhirat. Dan setan itu ikut mengantarkan sekaligus berkumpul dengan manusia di dalam neraka jahanam. Nah sebaliknya, bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dengan seizin Allah, maka malaikat yang akan mendampingi orang itu. Nah pendampingan malaikat bagi manusia itu juga dimulai dari di dunia sampai ke negeri akhirat. Bahkan malaikat itu sampai memastikan atau mengantarkan manusia itu ke dalam surga. Nah ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Marilah Bapak Ibu betul-betul kita renungkan bersama setiap saat, setiap waktu. Pentingnya kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Pentingnya Al-Quran kita jadikan sebagai pondasi pedoman kehidupan kita dalam setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita jangan lupa bahwa setan itu bisa berupa jin yang berbisik ke dalam dada manusia, tapi bisa juga orang-orang terdekat kita atau berwujud manusia yang mempengaruhi jalan hidup kita. Oleh sebab itu, carilah sahabat yang mengantarkan kita mencari ridho Allah. Carilah teman yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah. Carilah teman yang mengajak kita untuk menjaga sholat 5 waktu, beramal soleh, ya, berdoa, atau teman-teman yang mengajak kita selalu ingat kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.